Bayangkan bila lebih banyak mahasiswa Universitas Riau lulus tepat waktu. Lebih cepat berkarir, lebih besar dampak sosialnya, dan kapasitas penerimaan mahasiswa baru pun meningkat. Video ini merangkum hasil penelitian terbaru kami tentang apa saja hambatan utama penyelesaian studi dilihat dari mahasiswa dan dosen. Dalam beberapa tahun terakhir, UNRI menghadapi tantangan. Sebagian mahasiswa molor menyelesaikan studi. Dampaknya bukan hanya pada mahasiswa, tetapi juga pada daya tampung dan pendapatan institusi. Penelitian ini menelusuri faktor penghambat di 10 fakultas untuk memetakan prioritas perbaikan yang nyata. Kami mengumpulkan data melalui kuesioner mahasiswa dan dosen, kemudian menabulasikan skor setiap butir Likert. Kami menyoroti 10 butir dengan skor terendah sebagai indikator hambatan. Kami juga membandingkan pola mahasiswa dan dosen untuk menemukan titik temu yang perlu ditangani segera. Dua grafik utama, hambatan mahasiswa dan hambatan dosen, menjadi rujukan visual Anda sepanjang video ini. Dari sisi mahasiswa, 4 tema hambatan paling nyata muncul. Pertama, proses skripsi atau tesis dan administrasi. Mahasiswa sering mengalami waktu tunggu, penetapan pembimbing, penjadwalan seminar dan ujian, hingga yudisium. Ketika satu tahap terlambat, keseluruhan jadwal mundur. Kedua, kapasitas dan penjadwalan kurikulum. Bentrok jadwal atau kelas penuh membuat mahasiswa menunda mata kuliah kunci. Di akhir studi, hal ini menjelma semester tambahan. Ketiga, bimbingan dan umpan balik. Mahasiswa mengeluhkan waktu respons draft yang kadang melebihi target ideal. Ketika umpan balik tertunda, motivasi dan ritme pengerjaan turun. Keempat, faktor individu. Terdapat sinyal regulasi diri dan manajemen waktu yang belum konsisten, terutama pada masa pengerjaan skripsi. Kelompok yang bekerja sambil kuliah juga cenderung merasakan beban waktu yang lebih berat. Dari kacamata dosen, peta hambatan searah. Pertama, kapasitas ruang kelas dan penjadwalan. Dosen melihat keterbatasan ruang, penguji, serta konflik jadwal masih menjadi sumber antrean, terutama di puncak semester. Kedua, konsistensi administrasi. Respons tata usaha untuk berkas skripsi dinilai belum stabil. Ketika dokumen harus bolak-balik, waktu habis diproses, bukan di substansi akademik. Ketiga, pemerataan beban dan kecepatan penetapan pembimbing. Kuota bimbingan antar dosen tidak selalu proporsional. Penetapan pembimbing kerap melewati target kurang dari 7 hari. Keempat, kesiapan akademik mahasiswa. Dosen mengamati variasi kemampuan prasyarat, kebiasaan belajar mandiri, dan manajemen waktu. Ini bukan semata kelemahan mahasiswa, melainkan sinyal bahwa dukungan regulasi diri perlu lebih dini dan lebih terstruktur. Jika dua perspektif digabung, 4 klaster hambatan terbentuk jelas. Proses skripsi TA dan kapasitas penjadwalan menjadi 2 mesin utama keterlambatan. Bimbingan dan umpan balik menjadi pengungkit laju, sementara regulasi diri mahasiswa adalah bensin yang menjaga mesin tetap berjalan. Tujuan kita sederhana, mempercepat kelulusan tanpa mengurangi kualitas. Dengan memperbaiki proses, kapasitas, bimbingan, dan regulasi diri, kita bisa memangkas waktu tempuh studi dan memperluas kesempatan belajar bagi generasi berikutnya.